Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi kan Jadi setahu saya wanita bercadar itu kan kayak tujuannya tuh buat menutupi wajahnya agar tidak mengundang syahwat lawan jenis ya. Nah tapi saya tuh masih sering banget ngeliat kayak banyak banget wanita bercadar di luaran sana tuh yang bagian matanya tuh masih suka dihiasi pakai make up, eyeshadow, kadang ditambahin bulu mata palsu, dipakein softline dan sebagainya gitu. Nah itu kan jadinya kayak tetap mengundang syahwat bagi yang melihat ya. Nah itu hukumnya gimana? Mohon dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tujuan menggunakan cadar itu untuk menjaga kita dari sesuatu yang berlebihan dalam diri kita. Betul? Termasuk bagi seorang perempuan menjaga auratnya, menutup auratnya, dan tidak menimbulkan syahwat dari orang yang melihatnya. Sekarang pertanyaan tadi, gimana kalau kemudian dia pakai cadar, tapi ada bagian-bagian wajah yang terlihat justru didandani seolah-olah menimbulkan syahwat yang tadi. Maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Harus bagaimana? Harus bersikap pertengahan. Bersikap apa? Terlalu menor, jangan. Terlalu biasa juga, jangan. Tempatkan dandananmu pada proporsinya. Perempuan itu memang punya sifat dasar sering bersolek. Dan itu boleh. Makanya ada istilah al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Ada dua maknanya. Satu, perempuan itu seperti cermin karena setiap ngelihat cermin pasti berhenti bercermin. Betul nggak? Ada kaca rumah orang, berhenti dulu. Ada motor parkir, ada spionnya, dilihat dulu. Perempuan itu seperti cermin, betul? Dan yang kedua maknanya perempuan seperti cermin itu hatinya. Maksudnya apa? Perempuan itu makhluk yang jika tersakiti mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Oh, wow. Betul? Sama kayak cermin, kalau pecah engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahaya tidak akan sama seperti sedia kala. Wow. Betul apa betul? Makanya itu juga yang namanya perempuan. Pantes ibu-ibu depan sama A ya. Bagus kata-katanya. Maka berdandan boleh tapi jangan berlebihan. Tempatkan pada apa tadi? Proporsinya. Terutama catatannya ini. Ibu kalau bisa dandan itu di depan suami. Sendiri. Bukan suami orang lain ya. Suami siapa? Sendiri. Ibu harus cantik depan suami. Dan ingat, Ahilman kasih bocoran ya. Nah ini Bu, catat Bu, dengarkan baik-baik ya. Bu. Ini bocoran loh. Ini cuman kita aja yang tahu ya. Laki-laki itu lemahnya di mata. Lemahnya di mana? Di mata. Maka kalau ibu ingin menyenangkan hati suami, puaskan matanya. Agar kemudian dia bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya Pak, ini rahasia Pak di antara kita ya. Iya. Ini rahasia nih Pak. Ibu dengar. Ibu diem ya, ini rahasia ya Pak. Ibu pura-pura dengar ya Bu. Kalau laki-laki lemahnya di mata, perempuan itu lemahnya di telinga. Betul apa betul? Makanya Pak, perempuan tuh paling senang dipuji. Walaupun suka bilang gak usah gombal. Gak usah gombal. Padahal di hatinya senang apa enggak? Makanya Bapak sering muji sama istri. Sering muji, sayang. Tidak ada yang paling cantik di komplek ini kecuali kamu. Di komplek. Bohong kan? Bohong gak kira-kira? Boleh gak bohong buat menyenangkan hati pasangan? Makanya mulai hari ini bohong terus sama istri ya Pak? Bukan begitu. Puji, senangkan hati istrimu. Karena telinganya sangat senang dipuji oleh suaminya. Bilang, Bunda, Bunda Meni cantik banget. Kalau dilihat dari jauh. Ya. Sebelum buka pertanyaan selanjutnya, Bu, ada pertanyaan sedikit nih. Boleh.
Kan sekarang lagi musimnya media sosial. Media sosial. Ada aplikasi di mana wajah kita tuh jadi cantik tanpa make up. Oh, filter. Nah. Ya, Berarti ini peringatan. Jangan ingin disebut cantik sampai kemudian kita pakai filter buat nipu orang lain. Kan ada ya beritanya Bu. Ada seorang laki-laki kenal dengan perempuan. Kemudian dia ngajak nikah, pas ketemu aslinya kaget. Ketika datang yang aslinya kita panggilkan mempelai perempuan. Kok jadi begini? Berarti dia menipu, betul nggak? Kemudian dia juga mengkhianati, betul? Makanya ibu biasa-biasa aja dalam hidup mah. Iya. Nggak usah pengen kelihatan cantik, yang penting cantik. Pilih mana? Kelihatan cantik atau cantik beneran? Kalau kelihatan cantik berarti ada filter di situ. Mending kelihatan cantik beneran. Mulai hari ini jangan hanya ingin kelihatan cantik, tapi harus apa? Cantik. Izin bertanya, AA. Iya Bunda. Begini AA, Begitu. sekarang ini kan banyak sekali perawatan untuk mempercantik diri. Di antaranya. Seperti sulam alis, tanam benang, biar tidak keriput. Gitu. Terus suntik botok biar putih, suntik DNA salmon, perawatan pakai laser gitu ya. Itu hukumnya gimana? Boleh enggak ya gitu. Soalnya tujuannya sih saya ingin tetap cantik gitu kan. Wow. Biar suami tidak berpaling ke wanita lain. Bunda, pada dasarnya hukumnya boleh. Tapi dengan syarat 3. Ada berapa? 3. 1. Tidak merubah ciptaan Allah. Artinya ketika harus pun ada yang berubah. Bukan untuk menyakiti. Tapi untuk memperbaiki. Karena mohon maaf. Ada yang melakukan hal tersebut malah menyakiti. Ada tidak? Ada. Bukan tambah baik tapi malah tambah buruk. Dan mohon maaf khawatirnya ada efek terhadap tubuh yang lain. Yang mengantarkan sesuatu yang lebih madorot dan menjadi sakit. Maka itu syarat yang pertama. Boleh asal tidak merubah apa? Ciptaan Allah untuk merusak atau menyakiti dan membawa keburukan. Yang kedua, kita punya kemampuan. Khawatirnya gara-gara untuk hal tersebut mengabaikan pada kebutuhan yang lain. Ada orang yang gak makan 3 hari 3 malam. Gara-gara untuk biaya tersebut. Gak boleh. Karena ada yang jauh lebih penting daripada sekedar merias yang tadi kita disebutkan. Betul? Dan yang ketiga, dilakukannya itu bukan untuk pamer. Tapi untuk bersyukur kepada Allah. Tanda bersyukur kepada Allah. Kalau ada biayanya, ada kemampuannya, monggo silahkan. Tapi tetap diukur dengan kemampuan kita. Tapi kalau tidak ada, gak usah memaksakan diri. Karena berapa banyak di antara bunda-bunda, teteh, sayang, semua yang kadang-kadang gara-gara bab itu kita menjadi tersakiti hati kita. Lihat ada orang yang glowing dikit, dia mah glowing, kita mah glodok. Dan ibu jangan juga iri sama orang yang seperti itu, betul? Jangan iri, jangan dengki, jangan menghina. Karena setiap orang ada sisi cantiknya masing-masing. Betul? Setiap orang ada kelebihannya masing-masing. Syukuri apa yang Allah beri. Jangan gelisah dengan apa yang tidak Allah beri. Dan satu rumusnya. Kalau mau hati cantik, kalau mau wajah cantik, satu aja. Bersihin hati. Jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Percayalah, semua akan cantik pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Tergantung rasa syukur yang kita hadirkan di dalamnya. Insya Allah. Alhamdulillah.